Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sabda Faris Akbar. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 11076201171, kelas C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah awal konsep PPKN diadakan di pendidikan Indonesia, dan juga saya akan memaparkan hasil analisis KIKD pada pelajaran PPKN kelas 3. Sejarah awal konsep dasar PPKN diadakan di pendidikan Indonesia. 2 tahun setelah Indonesia merdeka, Indonesia baru memiliki kurikulum yang bernama Rencana Pelajaran 1947. Pada poin kelima, pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Poin keenam, fokus rencana pelajaran 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Jadi, pada awal-awal kemerdekaan, konsep dasar PPKN menjadi pendidikan yang diprioritaskan. Karena saat itu, anak bangsa belum paham tentang bagaimana mereka berkewajiban dan memiliki hak terhadap bangsa dan negaranya. Kurikulum selanjutnya bernama Rencana Pendidikan 1964. Pada poin ketiga, pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Pada kurikulum ini juga dikatakan pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Program Pancawardhana ini ternyata sama persis dengan program dari sekolah penggerak. Jadi, program ini bukanlah hal yang baru, dan skala prioritas dari program ini adalah pada pengembangan moral. Selanjutnya, kurikulum 1968. Pada poin ketiga, kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Pada poin ketiga, terdapat kalimat membentuk manusia Pancasila, artinya dapat disimpulkan pada kurikulum ini juga sudah terdapat konsep dasar PPKN. Kemudian kurikulum 1984. Pada poin keempat, dikatakan posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Jadi dengan kata lain, Merdeka Belajar ini juga bukan merupakan hal yang baru karena program ini sudah diterapkan pada kurikulum 1984. Analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar PPKN SD dengan hak dan kewajiban di sekolah. Kelas 3 semester 1, tema 3, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. KI 1, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KD 1, menghargai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Penerapan yang pertama yaitu mengikuti proses belajar dan selalu mengawalinya dengan berdoa. Selanjutnya, belajar, menghargai hak orang lain, teman sebaya, dan guru. Yang ketiga, mengajarkan siswa bersyukur atas hak dan kewajiban yang dia punya. Kemudian, KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, serta cinta tanah air. KD 2, menjelaskan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Penerapan yang pertama, membiasakan siswa untuk wajib menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Yang kedua, menanamkan rasa tanggung jawab siswa terhadap kewajiban diri masing-masing. Yang ketiga, mengajarkan sikap jujur saat menjalankan kewajiban, seperti kewajiban mengikuti proses pembelajaran. Kemudian KI 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. KD 3, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Penerapan yang pertama, membantu siswa membedakan antara kewajiban dan hak di sekolah sebagai murid, dan juga membedakan hak dan kewajiban di rumah sebagai anak. Kedua, membiasakan kewajibannya seperti menjaga kebersihan sekolah, mengikuti pembelajaran, dan menjaga nama baik sekolah. Yang ketiga, mengajarkan kewajiban siswa saat di rumah seperti membantu orang tua, mengerjakan tugas rumah, dan mengerjakan PR sekolah. Kemudian KI 4,
menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. KD4 menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Penerapan yang pertama yaitu membiasakan siswa untuk melaksanakan kewajibannya selama berada di sekolah. Kedua, membantu siswa membuat laporan tentang kewajiban apa saja yang sudah dia buat di rumah berupa tabel. Dan yang terakhir, mengajarkan siswa untuk bisa bertanggung jawab atas hak dan kewajiban yang mereka punya, baik itu di rumah maupun di sekolah. Sekian video kali ini, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.